Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abay17. Game Among Us kali ini lagi booming-boomingnya ya. Buat yang belum tahu, game Among Us itu menceritakan tentang crewmate alias orang-orang baik yang di dalamnya itu ada seorang pengkhianat atau impostor, orang-orang jahat. Impostor biasanya cuma terdiri dari 1 atau 2 atau 3. Gue yakin dari kalian udah pernah mainin game Among Us. Cuma di video ini gue pengen jabarin apa sih pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari dari game ini. Pelajaran pertama, di kehidupan pasti ada orang jahat. Orang jahat ini bermacam-macam ya bentuknya. Tapi di hidup ini, baik lu hidup di Indonesia atau di luar Indonesia, pasti lu mendapati adanya orang-orang jahat. Itu udah pasti. Seperti di game Among Us, walaupun timnya cuma 10 orang, pasti diantaranya ada seorang impostor atau orang jahat. Kita harus menyadari hal itu dulu, bahwa kita menyadari di dunia ini pasti ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang buruk. Tapi ingat, selama ada orang jahat pasti ada orang baik. Kita masih punya harapan. Pelajaran kedua, fitnah bertebaran di mana-mana. Terkadang orang tidak menyadarinya. Ya, baju antara crewmate sama impostor itu kan sama, kan nggak beda. Palingan beda cuma di warna. Yang bisa membedakan antara orang jahat dengan orang jahat, maksudnya impostor dengan impostor, ya impostor itu sendiri. Tapi untuk crewmate alias orang-orang baik, dia nggak bisa menyadari secara fisik bahwa itu adalah orang jahat, adalah seorang pengkhianat atau impostor. Dan impostor ini tugasnya memfitnah crewmate. Seorang impostor juga bisa membunuh si crewmate. Itu fitnah yang lagi-lagi bisa kita saksikan di dunia ini. Mungkin ada fitnah yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan langsung, tapi ada juga fitnah yang masih tersembunyi. Masih kita belum tahu tuh, kalau itu fitnah tuh kita belum tahu. Dan berbagai macam fitnah lainnya. Pelajaran ketiga, orang baik akan menang jika mereka mau bekerja sama. Crewmate itu banyak, lebih banyak dari impostor. Tapi anehnya, walaupun mereka banyak, terkadang bisa aja mereka kalah. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau bekerja sama. Orang baik di dunia ini juga seperti itu. Walaupun orang baiknya itu banyak, tapi kalau misalnya impostor lebih licik dan orang baiknya tidak mau bekerja sama, ya saya nggak bisa jamin orang baik itu bisa menang. Bagaimana kita bisa menang melawan orang jahat? Ya harus ada kerjasamanya. Pelajaran keempat, orang jahat walaupun hanya sedikit bisa menang apabila ia bisa memecah belah orang baik. Orang baik diadu domba kan, wah lu impostor lu, enggak, wah impostor lu ya, gue ngelihat lu di vent padahal lu nggak sama sekali. Lu yang matiin lampu ya, lu ya yang gituin oksigen, yang matiin oksigen ya, padahal dia sendiri yang matiin oksigen kan. Bisa seperti itu tuh impostor di game Among Us, seperti itu. Tapi bagaimana impostor di dunia nyata? Ya mungkin dia yang melakukannya, dia yang meragukan orang lain, tapi dia malah menuduh orang lain, kan bisa juga seperti itu. Seperti di poin sebelumnya, kalau misalnya orang baik itu nggak bisa bekerja sama, ya impostor walaupun satu bisa menang walaupun dia melawan 9 crewmate. Pelajaran kelima, menguji kemampuan detektif. Kita tuh bisa berpikir gitu dari tuduhan-tuduhan orang atau spekulasi-spekulasi orang, itu bisa kita jadikan di otak kita tuh bermain gitu. Ini dia tadi alasannya seperti ini, jangan-jangan dia impostor. Jadi kita juga bisa menguji kemampuan detektif kita di game Among Us. Tapi ingat, di kehidupan nyata kita sedang bermain gamenya sekarang ini. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan pada di video ini. Buat yang mungkin tahu pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari game Among Us, bisa kalian komen yang belum gua sebutin ya. Terima kasih udah nonton. Thank you yang udah subscribe. Thank you yang udah like. Thank you juga yang udah share video-video gua. Buat yang belum, silakan di subscribe, silakan di like, dan silakan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.